Baik, Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Berjumpa kembali. Sungguh adalah anugerah Tuhan buat kita hari ini. Mari adik-adik sekalian, kita akan berdoa untuk memulai persekutuan remaja pada hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang menyertai kami. Dan saat ini ya Tuhan, Kau izinkan kami boleh memasuki bulan Mei di tahun 2021 pada minggu pertama ini. Kami berdoa Bapa, biar Engkau kiranya yang memperkenankan kami untuk datang di hadapan-Mu, melayakkan kami untuk boleh menyembah, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan persekutuan kami dari awal sampai akhir, kiranya nama-Mu dimuliakan dan kami semua diberkati oleh Engkau. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Ya, nanti dari video akan ditampilkan, ya kita boleh menyanyi mengikuti bersama, yaitu sekarang telah tiba waktunya keselamatan dari Tuhan. Ya, sekarang telah tiba. Kita akan nyanyikan bersama. Saat ini ada sorak kemenangan. Saat ini ada nyanyian kemenangan. Karena Yesus sudah lahir bagi kita, bahkan sudah mati dan bangkit bagi kita. Mari naikkan nyanyian kemenangan kita bagi Tuhan. Oh, oh. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berucap syukur kepada-Mu. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu buat kami. Dan saat ini Tuhan, dari apa yang sudah Engkau nyatakan Tuhan di dalam firman-Mu bagi hamba-Mu, Engkau juga menolong dia untuk boleh menyampaikan dengan jelas bagi adik-adik remaja, sehingga mereka boleh semakin diteguhkan di dalam kepercayaan dalam iman mereka kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, pada hari ini saya akan membawakan tema Dragon and the Bible. Naga dan Alkitab. Ya. Dragon and the Bible. Jadi adik-adik sekalian kan sudah sering ya mungkin menonton film-film, membaca kisah-kisah ataupun komik ya, lalu di sana diceritakan tentang naga. Nah, mungkin orang Barat dan orang Timur, khususnya orang Tionghoa, barangkali mempunyai sedikit perbedaan dalam bentuk naga. Misalnya kalau orang Barat misalnya ya, dengan gambar naga yang seperti yang bisa ada dilihat di gambar ini, ya ada sayapnya begitu. Itu yang biasa digambarkan oleh orang Barat. Nah, kalau orang Tionghoa ya, orang Asia ya, khususnya Tionghoa ya, itu kepercayaan akan makhluk naga ini beda begitu ya, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita tentu bertanya, apakah ada makhluk yang disebut naga ini? Nah, jadi orang evolusionis, ya, orang-orang yang percaya teori evolusi maksudnya, itu menganggap bahwa cerita orang membunuh naga itu adalah mitos saja. Nah, tapi benarkah kisah-kisah tentang naga hanyalah sebuah fantasi belaka? Adik-adik, justru adanya kisah-kisah tentang naga di mana-mana menjadikannya sebagai sesuatu yang tidak mudah untuk dianggap sebagai sebuah fantasi belaka. Naga atau dragon itu terekam ya, atau memorialize di dalam berbagai legend ya, cerita sejarah, historical account, dan karya seni, artwork dari berbagai belahan dunia. Jadi maksudnya adik-adik bahwa apakah memang kebetulan ada cerita tentang naga ini baik di dunia barat maupun di dunia timur? Mengapa bisa ada cerita tentang naga? Mengapa bisa ada gambaran tentang naga? Pernahkah adik-adik bertanya seperti ini? Adik-adik, legenda diartikan sebagai cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu yang mencampurkan fakta historis dengan mitos. Ini menurut Irzal Amin dan Syahrul R serta Ermanto. Ya. Nah, contoh pertama sini dikatakan penggambaran monster laut yang menyerupai plesiosaur oleh masyarakat aborigin. Nah, kita tahu masyarakat aborigin adalah masyarakat asli benua Australia. Jadi dari gambaran ini, lihat ya, ini gambar yang ditemukan begitu, dan itu makhluk yang dikatakan itu menyerupai plesiosaur yang ditemukan. Nah, ini adalah gambar dari plesiosaur. Dan ini fosilnya besar ya, kita melihat di sini fosilnya ada di London. Lihat ada orang berdiri di sana, dia merentangkan tangannya dari ujung mulut ya, ini ujung tangannya sebelah sini, itu ujung mulutnya sampai sini, itu kira-kira sampai di setengah dari lehernya ya, belum sampai ujung dari pangkal lehernya sana belum, tapi masih setengah lehernya. Dan jadi ini kalau orang berdiri berjejer mungkin harus 4 atau 5 orang barangkali ya, dari ujung mulutnya, moncongnya sampai ke ekornya, panjangnya. Jadi besar ya makhluk ini. Contoh kedua,
Ini ada cerita-cerita atau accounts kuno, cerita-cerita kuno masyarakat Mesir tentang ular yang memiliki sayap seperti kelelawar. Jadi lihat gambar itu di sana. Ini dari Mesir ya. Ini sepertinya gambar dipahat begitu. Lalu di sana kita lihat ada bentuk ekornya itu ular, ya, ekornya ular, tapi dia bersayap, ya ini ya, bersayap dan seperti kelelawar. Contoh ketiga, adanya petroglyphs. Petroglyphs artinya lukisan di batu dari masyarakat kuno di benua Amerika yang menyerupai naga. Jadi ini dari Native American Petroglyph under the Katina Bridge at Natural Bridges National Monument Utah, USA. Lihat gambarnya. Nah, yang menarik adalah walaupun berasal dari berbagai budaya yang tidak saling berhubungan, penggambaran naga memiliki keserupaan atau kemiripan. Apakah ini suatu pertanda bahwa memang makhluk yang dinamakan naga adalah sesuatu yang nyata atau real? Lalu kalau iya, seperti apakah itu? Lalu apa kaitannya dengan dinosaurus? Apakah dinosaurus adalah naga? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini menarik. Mari kita melihat adik-adik sekalian dari Alkitab. Ya, bagi kita yang percaya terhadap apa yang Alkitab katakan tentang penciptaan, kita tidak akan terkejut dengan berbagai artefak yang menggambarkan naga. Juga kita tidak terkejut dengan berbagai cerita dari belahan dunia tentang naga yang hidup di antara manusia di muka bumi ini. Ide atau gagasan ini sesungguhnya konsisten atau sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, saudara-saudara. Kejadian pasal 1 memberitahu kita bahwa pada hari kelima Elohim atau Allah menciptakan binatang laut yang besar, atau dalam bahasa Ibrani disebut taninim, dan segala makhluk yang terbang. Jadi adik-adik sekalian, pastilah termasuk Plesiosaurus dan juga Pterodactyl yang kita namakan naga, ya, atau dragon. Jadi maksudnya adalah makhluk-makhluk besar ini Tuhan ciptakan, Tuhan adakan. Dan dari sana muncullah penyebutan istilah naga. Pada hari ke-6 Elohim menciptakan binatang darat. Elohim adalah Allah, menciptakan binatang darat termasuk dinosaurus dan berbagai naga darat, dalam tanda kutip naga darat, termasuk juga manusia. Jadi sejak awal manusia hidup di antara binatang-binatang yang besar dan menakjubkan ini. Ya. Coba kita melihat dari kitab Kejadian, ya. Mari kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 20 dan 21. Kejadian 1 ayat 20-21. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi dalam ayat 21 dikatakan Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Ya, tentu termasuk di dalamnya ikan paus dengan ukuran yang besar, ya, ukuran raksasa. Jadi tidak heran kalau memang ada makhluk seperti ini yang besar-besar, ya adik-adik, ya. Nah, apakah Alkitab
ada menyebut naga? Ini pertanyaan yang harus kita pikirkan. Adik-adik, kata tanin dipakai beberapa kali dalam Alkitab. Kamus Brown, Driver, dan Briggs Hebrew dan English Lexicon mendefinisikan kata ini, ya, mendefinisikan kata tanin ini dalam bahasa Ibrani ini sebagai serpent atau ular, kemudian dragon, naga, dan sea monster atau monster laut. Ya, ini kamus dari Brown, Driver, Briggs. Itu kemungkinan sekali mengacu reptil-reptil tertentu, termasuk makhluk laut yang besar dan binatang darat yang jenisnya bisa melilit. Ya, jenisnya bisa melilit. Nah, meskipun diterjemahkan dengan berbagai cara dan memiliki arti berbeda, ya maksudnya berdasarkan konteksnya, tanin dapat menunjuk pada naga dan karena itu sangat berpotensi mengacu kepada dinosaurus. Sebab semua dinosaurus adalah naga. Meskipun tidak semua naga adalah dinosaurus. Ya. Tidak semua naga menurut definisinya adalah dinosaurus. Sekali lagi ya. Jadi tidak semua dinosaurus itu adalah naga. Tapi tidak semua naga adalah dinosaurus. Di dalam Ayub 40 ayat 20, Alkitab bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya pasal 41 ayat 1. Ada istilah Lewiatan. Ayub pasal 40 ayat 20. Mari kita lihat. Ayub 40 ayat 20. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kain atau mengimpit lidahnya dengan tali? Nah, di sini dikatakan ini buaya, ya. Nah, semacam monster laut yang mulutnya bisa mengeluarkan api. Ayub 41 ayat 12. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Baik. Di bahasa Indonesia diterjemahkan buaya. Tapi dalam bahasa Inggris, ya saya menggunakan versi NIV ini. Di dalam Ayub 41 ayat 1, ya paralel maksudnya dia dengan 40 ayat 20 itu. Can you pull in the Leviathan with a fish hook? Nah, Leviathan ini bahasa asli, bahasa Ibrani. Adik-adik, jika kita membaca dari ayat-ayat ini, kita akan menemukan reptil laut yang ganas, yang menyerupai Kronosaurus. Dan saya yakin ini bukan buaya, karena dikatakan dalam ayat 12, nafasnya itu menyalakan bara, nyala api keluar dari dalam mulutnya. Jadi ini, apakah buaya bisa mengeluarkan nyala api? Baik, ini lihat adik-adik ya, gambar ini Kronosaurus ini. Dan ini ditemukan fosilnya. Dan ini ada di Museum Harvard. Baik, adik-adik sekalian, Leviathan diidentifikasi sebagai tipe dari Taninim. Istilah Leviathan ini muncul 6 kali dalam Alkitab. Dari Ayub 3 ayat 8, Ayub 40 ayat 20, Mazmur 73 ayat 4, Mazmur 104 ayat 26, Yesaya 27 ayat 1, dan kemudian juga di 27 ini muncul 2 kali. Dan adik-adik sekalian, jadi naga atau dragon adalah makhluk yang real, makhluk yang Tuhan ciptakan,
Sebagian ada di air, sebagian di darat, dan sebagian ada di udara. Jadi penyebutan kita ini naga, sebetulnya ini makhluk yang tergolong dalam yang sering kita sebut sebagai dinosaurus itu. Tetapi dia ada, sebagian ada di air, sebagian di darat, dan sebagian yang bisa terbang punya sayap. Nah sekarang kita bertanya-tanya nih, bagaimana menjelaskan dinosaurus ini? Adik-adik yang saya kasihi, kata dinosaurus itu tidak muncul sebelum zamannya seorang saintis yang bernama Sir Richard Howard yang memperkenalkannya pada pertengahan tahun 1800-an. Berarti ini abad 19. Nah sebelumnya reptil-reptil dan binatang besar itu disebut dengan istilah naga atau dragon. Sekali lagi, sebelum zaman itu, sebelum istilah dinosaurus ini diperkenalkan, orang-orang zaman sebelumnya itu menggunakan istilah naga atau dragon. Istilah dinosaurus memiliki arti yang lebih sempit. Perhatikan ya. Arti yang lebih sempit yaitu mengacu kepada hanya binatang reptil di darat. Jadi dinosaurus bisa dikatakan adalah jenis naga tertentu yang khususnya di darat. Ya. Baik. Lalu pertanyaannya, keluar api dari mulut, ya. Adik-adik, kebanyakan cerita tentang naga di luar Alkitab, perhatikan ya, di luar Alkitab, kemungkinan telah mengalami banyak polesan atau telah banyak mengalami polesan. Tetapi karakteristik dasar dari naga dapat ditemukan pada hewan-hewan yang kita kenal. Sebenarnya, beberapa deskripsi naga ternyata cocok dengan jenis dinosaurus tertentu. Misalnya, fosil Pterosaurus yang menyingkapkan sejenis naga yang bersayap. Ini fosilnya ya, bisa dilihat. Ini gambarnya. Nah, dan menjawab pertanyaan tadi, mengeluarkan api gitu ya. Jika kumbang tertentu dapat menembakkan bahan kimia yang terbakar, jadi apakah naga yang bernafas api menjadi hal yang kedengarannya tidak masuk akal? Ya. Jika kumbang tertentu dapat menembakkan bahan kimia yang terbakar, jadi apakah naga yang bernafas api menjadi hal yang kedengarannya tidak masuk akal? Adik-adik, saya menyediakan link YouTube ya untuk saudara bisa melihat kumbang yang istimewa ini ya, silahkan boleh dilihat di sana. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang terjadi dengan naga? Berdasarkan deskripsi yang kita lihat dalam Alkitab dan legenda serta artefak di seluruh dunia, naga darat dan udara kemungkinan besar dibawa oleh Nuh ke dalam bahtera dan mungkin hidup hingga beberapa waktu kemudian. Jadi perhatikan ya, ini kemungkinan saja ya, kita tidak bisa memastikan 100%. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana membawa dinosaurus yang begitu besar ke dalam bahtera Nuh? Apakah bisa muat? Jadi jangan lupa ya, bahwa Nuh tidak harus membawa yang besar-besar atau induknya. Kan bisa membawa yang kecil. Itu adalah jawaban dari buku yang pernah saya baca, ya. Baik. Tetapi dikatakan setelah mereka keluar dari bahtera Nuh, mereka mati karena kutukan dosa dengan faktor-faktor seperti perubahan lingkungan dan habitat ya setelah banjir besar itu,
Dan kemudian juga masalah sumber makanan, mutasi genetik, dan penyakit. Nah, selain itu, manusia kemungkinan besar memainkan peranan dalam kematian naga. Maksudnya kepunahan dari naga. Seperti yang kita baca dalam legenda pembunuh naga. Saya baru-baru ini juga pernah melihat satu video kesaksian orang di satu tempat, saya lupa adik-adik ya. Dan orang itu mengatakan bahwa di gunung di tempat tinggal dekat mereka itu, di perkampungan mereka itu, memang pada zaman dulu ada burung besar ya, burung raksasa yang besar sekali ya, dan itu diceritakan turun-temurun, itu real, ada burung-burung besar. Baik, naga yang mematikan sedang berkeliaran. Adik-adik, kita memiliki musuh yang sangat nyata yang di dalam Alkitab itu sering disebut naga. Misalnya dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Ya, Wahyu pasal 12 ayat 9. Di sini dikatakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Tipuan dari musuh ini membawa umat manusia ke dalam dosa. Dan ia masih menipu dan melahap pada hari ini. Sampai hari ini, 1 Petrus 5 ayat 8, 1 Yohanes 5 ayat 19. Dalam 1 Yohanes kita menemukan ujian yang meresahkan, yang membagi orang menjadi salah satu dari dua kubu. Apakah anak-anak iblis atau anak-anak Allah? Adik-adik dan kita semua ya tentunya tidak bisa mengalahkan naga itu sendirian. Siapa naga ini? Naga ini adalah iblis. Seperti yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kita membutuhkan Yesus untuk menghancurkan kepala ular ini. Melalui iman yang bertobat di dalam Kristus dan karyanya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur ya, dengan kematian Yesus Kristus sesungguhnya iblis telah dikalahkan. Kepala ular itu telah dihancurkan. Nah, kita dapat bersukacita dengan Rasul Yohanes sebagai pemenang, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar dari dia yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah, kita bersyukur adik-adik bahwa memang kita yang percaya kepada Yesus, oleh karena Yesus telah menang atas iblis yang di dalam Alkitab itu disebut dengan sebutan naga atau ular tua. Nah, jadi adik-adik sekalian, sesungguhnya banyak kisah-kisah tentang naga di luar sana. Tetapi apa itu sebetulnya? Nah, kalau kita tadi sudah belajar dari Alkitab, ternyata itu adalah makhluk yang Tuhan ciptakan, makhluk-makhluk besar, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sebagian besar makhluk-makhluk yang dahsyat ini, yang besar-besar ini memang sudah tidak ada. Kita bisa menyebutnya sudah punah, tetapi kita masih bisa melihat sisanya, ataupun katakanlah yang masih ada sampai hari ini. Ya, misalnya di laut itu ada ikan paus yang besar. Lalu kita juga melihat jejak-jejak daripada makhluk ini melalui kisah yang diceritakan. Walaupun cerita itu akhirnya, ataupun kisah itu akhirnya mungkin yang mengalami banyak sekali
perubahan-perubahan dari yang sebenarnya, apalagi ditambahi dengan bumbu-bumbu ataupun katakanlah polesan-polesan yang membuat cerita itu tentang makhluk itu menjadi lebih dramatis. Lalu apakah memang seperti itu gambarannya? Ya, tentu kita tidak bisa memastikan iya. Tetapi dengan adanya kemiripan sekali lagi di seluruh belahan dunia ini, ya, baik itu barat, timur, kita menangkap satu kesan bahwa memang bahwa ada makhluk yang besar-besar. Jadi tidak mengherankan. Tetapi tentu bahwa yang tidak bisa atau tidak boleh kita lakukan adalah kita mempercayai makhluk-makhluk tersebut sebagai makhluk-makhluk yang bisa memberikan berkat, ya, makhluk-makhluk yang bisa mendatangkan rezeki. Nah, ini adalah suatu kekeliruan, hal yang salah. Kita manusia mahkota ciptaan Allah, ciptaan Allah yang tertinggi, ya, maksudnya itu yang Tuhan ciptakan dalam gambar dan rupa Allah, yang Allah berikan rasio pikiran, kemampuan yang melebihi dari ciptaan yang lain, termasuk ciptaan-ciptaan yang besar ini, makhluk-makhluk raksasa ini. Jadi adik-adik sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dengan belajar seperti ini bisa menempatkan secara proporsional pengetahuan itu seperti apa, khususnya topik mengenai naga ini. Jadi kita mengerti ini kiranya juga menolong kita untuk bisa memahami apa yang ada, baik itu di dalam buku-buku ilmu pengetahuan maupun cerita-cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentunya dengan kita belajar firman Tuhan, kita belajar Alkitab, kita semakin diperkaya, semakin diperteguh di dalam iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang boleh kami pelajari. Tuhan, tolong kami untuk boleh memahami akan firman-Mu dengan lebih baik, ya Tuhan. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam dunia ini, ya Tuhan, termasuk kepercayaan-kepercayaan yang berkembang. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami juga bersyukur Kau telah memimpin persekutuan hari ini, persekutuan remaja. Kiranya nama-Mu dimuliakan, kami diberkati. Tuhan, kami juga bersyukur untuk boleh sebentar memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Kau memberkati persembahan yang kami berikan, dan itu boleh memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan boleh memakainya untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari yang terkasih, seperti biasa kita bisa memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan melalui QRIS ataupun transfer, ataupun juga bisa mengantarkannya ke kantor gereja pada hari kerja dan jam kerja. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati, sampai berjumpa minggu depan. Amin.